Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, yang dimana nikmat ini harus kita syukuri dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang sholih dan sholihah dari kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam kesehatan. Tetap kita harus senantiasa selalu menjaga kesehatan kita sambil kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam penyakit. Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2021, alhamdulillah kita bisa melakukan pembelajaran lanjutan mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 ini. Ya insyaallah nanti Bapak akan jelaskan materi di pelajaran 6 tentang zakat, infak, dan sedekah. Namun untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, silahkan semuanya buka buku PAI halaman 79. Kita akan membahas tentang pelajaran 6, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, di poin yang pertama di sini ada menunaikan kewajiban berzakat. 1. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya suci. Suci yang bertujuan untuk mensucikan harta, sehingga harta kita menjadi berkah. Dengan zakat, harta kita akan terhindar dari kotoran, seperti harta orang lain yang tidak sengaja kita ambil dan cara mendapatkannya dengan jalan yang tidak benar. Jadi ketika ada harta orang lain dalam harta kita, serta cara kita mendapatkan harta itu, maka itu termasuk harta yang kotor. Serta zakat itu bisa berarti tumbuh, yang artinya tumbuh itu membantu orang-orang yang berhak. Siapa orang-orang yang berhak? Yaitu orang-orang fakir miskin. Dengan kita berzakat, maka akan tumbuh menjadi orang yang tidak fakir dan tidak miskin. Serta zakat itu bisa diartikan sebagai berkah dan terpuji, yang mana bisa membuat orang yang menjalankan menjadi terpuji. Ia pun akan terhindar dari sifat-sifat buruk jika dijalankan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan zakat menurut istilah atau syariat dapat diartikan yaitu ibadah yang wajib dilakukan dengan cara memberikan harta benda kepada orang yang berhak dengan jumlah atau kadar dan syarat tertentu seperti itu. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, berkenaan dengan zakat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah
Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Dalam surat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, sudah jelas dalam ayat ini bahwa Allah menyuruh kita untuk membayar zakat. Selanjutnya, secara umum zakat terbagi menjadi dua macam. Jadi zakat itu ada dua macam. Yang pertama ada zakat fitrah. Apa pengertian zakat fitrah? Zakat fitrah yaitu zakat yang bertujuan untuk mensucikan diri. Zakat ini wajib dikeluarkan umat Islam setiap bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok seperti beras, gandum, dan makanan pokok lainnya sebanyak 2,5 kg atau uang senilai makanan pokok yang wajib diberikan. Jadi kalau kita mau berzakat fitrah dengan uangnya itu senilai dengan harga beras, senilai dengan harga gandum dan makanan pokok lainnya. Nah, dalam pembagian zakat yang kedua yaitu ada zakat mal. Apa artinya zakat mal? Yaitu zakat harta. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam karena telah mencapai ketentuan zakat mal, seperti sesuai dengan perhitungan atau jumlah harta dan sudah memasuki waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika kita mau mengeluarkan zakat mal dengan syarat kita sudah nisab dan sudah haul. Apa artinya nisab? Yaitu sesuai dengan perhitungan dan sudah memasuki waktu yang telah ditentukan, yaitu haul. Seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada ketentuan zakat fitrah. Yang pertama di ketentuan zakat fitrah yang A, zakat yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok yang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jika di daerahnya banyaknya beras, maka yang dikeluarkan beras. Jika di daerah itu banyaknya gandum, maka boleh yang dikeluarkan gandum. Yang B, di ketentuan zakat fitrah, jumlah yang dikeluarkan tidak boleh kurang dari 2, kg atau setara dengan 3,5 liter. Yang ketiga ada syarat wajib zakat. Ada beberapa syarat wajib yang dituliskan dalam buku PAI ini. Yang pertama yaitu orang Islam. Yang kedua ada kelebihan makanan untuk sekeluarga pada malam hari sampai ke siang harinya. Yang ketiga, orang yang hidup pada bulan Ramadan. Jadi jika ada bayi yang lahir sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, maka orang tua bayi itu wajib untuk membayarkan zakat untuk anaknya, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ada waktu yang telah ditentukan. Di sini para ulama membagi beberapa waktu untuk pembayaran zakat menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan yaitu dari awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Berarti terakhir ketika kita mengeluarkan zakat fitrah yaitu setelah sholat subuh
sebelum sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri biasanya dilaksanakan sekitar jam 6 sampai jam 8 ya, ada juga yang jam 7 seperti itu. Yang kedua, waktu yang diwajibkan yaitu mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, ada waktu yang disunahkan yaitu sesudah subuh pada hari raya sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, waktu yang tidak diperbolehkan yaitu waktu sesudah sholat Idul Fitri. Jadi tidak boleh kita mengeluarkan zakat kalau waktu sholat Idul Fitrinya sudah tiba, atau tidak boleh kita mengeluarkan zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri. Nah, yang kelima, di sini ada kriteria orang yang menerima zakat. Kriteria orang yang menerima zakat dituliskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yang dimana isinya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang fakir. Apa pengertian orang fakir? Yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan orang yang menanggung tidak ada. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakat yaitu orang miskin. Apa pengertian orang miskin? Yaitu orang yang tidak memiliki harta namun dapat berusaha meski tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, sedangkan yang menanggung tidak ada. Yang ketiga, di antara golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu amil. Amil itu adalah orang yang mengurusi zakat atau panitianya, baik itu yang menerima, menjaga ataupun menyalurkan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang dipekerjakan tanpa upah dan diperjualbelikan. Yang keenam yaitu gorim. Orang yang mempunyai hutang karena suatu keperluan yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan untuk tujuan yang tidak melanggar ajaran agama yang sedang kehabisan bekal. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jangan lupa dihafalkan 8 golongan ini. Ada orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil, seperti itu. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, di pembahasan yang kedua di sini B, terbiasa berinfak, yaitu tentang infak. Yang pertama, pengertian infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memberi uang kepada fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid, atau menolong orang yang terkena musibah. Nah, di sini ada gambar, ada seorang laki-laki yang berinfak. Infak dapat dilakukan setiap saat dengan jumlah berapa saja. Jadi infak tidak terpaku oleh waktu, beda dengan zakat, seperti itu. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, ada keterangan dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya,
yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah cinta kepada orang yang suka berinfak. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, yang kedua, membiasakan diri untuk berinfak. Ada banyak manfaat ketika kita suka berinfak. Di antaranya, yang pertama, membuat manusia selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga, memperbaiki hubungan diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Yang kelima, membersihkan harta dari harta yang tidak sengaja kita dapat dari jalan yang tidak baik. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah, yang pasti ada bagian untuk orang lain yang berhak. Yang ketujuh, menghindarkan manusia dari sifat serakah. Ya, di sini ada tulisan aku paham pada halaman 85. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah. Infak tidak sama dengan zakat. Hukum berinfak adalah sunnah, sementara zakat hukumnya wajib. Seperti itu. Baik, anak-anak yang sholih dan sholihah, itu penjelasan tentang infak. Di poin selanjutnya yaitu C, halaman 87, terbiasa bersedekah, yaitu tentang sedekah. Yang pertama ada pengertian sedekah. Sedekah secara bahasa artinya sesuatu yang benar atau jujur. Sedangkan sedekah secara istilah adalah mengeluarkan harta atau ikut serta dalam mengembangkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak, dibandingkan dengan infak, sedekah lebih luas maknanya. Karena sedekah bisa memberikan sesuatu yang berupa harta atau materi. Ya, jadi bedanya sedekah dengan infak. Kalau infak harus berupa harta atau materi, tetapi kalau sedekah tidak harus yang berupa harta ataupun materi. Yang dimana sedekah bisa berupa non materi. Seperti apa saja yang termasuk ke dalam sedekah? Yang pertama, senyum yang diberikan dikala orang lain sedang mendapat masalah. Yang kedua, pikiran. Bisa kita sedekah dengan pikiran, dengan cara kita menyumbangkan pikiran kita untuk kegiatan pendidikan, dakwah, atau kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, kita bisa sedekah dengan tenaga, yaitu ketika ada pembangunan masjid, sekolah, atau tempat umum lainnya, kita ikut serta membantunya, seperti itu. Dan yang keempat, bisa kita sedekah dengan berzikir. Yang kedua, yaitu membiasakan bersedekah dan keutamaan bersedekah. Ada keutamaan bersedekah. Yang pertama yaitu bersedekah bisa membersihkan harta yang kita miliki. Yang kedua, bersedekah dapat memberi kebaikan bagi orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, salah satu bentuk kepedulian sosial yang bisa mengeratkan tali persaudaraan umat. Jadi ketika kita ingin mempererat tali persaudaraan antar umat, bisa dengan cara kita saling bersedekah. Yang keempat, harta yang kita miliki adalah pemberian Allah. Orang yang tidak mau bersedekah, harta yang didapatnya akan menjadi siksa di akhirat nanti. Karena dengan harta tersebut dia tidak mau berbagi dan menjadi sombong. Jadi ketika kita punya banyak harta tetapi tidak disedekahkan, maka akan timbul
rasa sombong dalam diri orang tersebut. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya yang senang menolong atau bersedekah kepada orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini jelas, jika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus menolong orang lain. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, di pembahasan yang terakhir di halaman 90 D ada hikmah zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, apa hikmahnya? Akan menjauhkan diri kita dari sifat-sifat kikir, sombong, serta perilaku buruk lainnya. Yang kedua, harta kita adalah titipan, yang dimana di dalamnya ada hak orang lain. Maka dari itu kita harus keluarkannya dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah untuk membersihkan harta yang kita miliki. Yang ketiga, yaitu mendidik seseorang agar bisa bersifat mulia dan pemurah. Yang keempat, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mengurangi kejahatan-kejahatan yang akan timbul di masyarakat karena dengan adanya kesenjangan sosial yang ada. Dan yang keenam, yaitu untuk menciptakan rasa kasih sayang dan cinta kasih antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu, sehingga bisa menciptakan kebahagiaan serta kemajuan bersama. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, itulah penjelasan tentang zakat, infak, dan sodako, yang dimana mudah-mudahan kalian bisa paham. Silahkan baca kembali dan pahami kembali. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, selanjutnya ada tugas dari Bapak. Tugas yang pertama, silahkan kalian membuat ringkasan materi dari video pembelajaran ini. Setelah kalian membuat ringkasan materi, lalu kalian foto dan kirim ke grup PAI kelas 6. Tugas yang kedua, silahkan kalian isi latihan soal pelajaran 6, yaitu halaman 93 sampai halaman 96 ya. Silakan kalian isi, tapi untuk latihan soal pelajaran 6 tidak usah difotokan dan tidak usah dikirim ke grup PAI. Silakan kalian diisi saja seperti itu. Baik anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Pesan dari Bapak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, jangan lupa sholat 5 waktu, dan jangan lupa untuk mengaji dan belajar di rumah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.